satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi Dia mengerti, dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kami telah berada di pertengahan ibadah kami. Kami telah memuji memuliakan namamu. Kami telah mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelita, menjadi rema bagi kami. Berfirmanlah Engkau kepada kami Bapa, kami merindukannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita baca, kita renungkan, terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu mendengarkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, kata-kata penghibur untuk Sion. Ayat 1-nya, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu dari yang padanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Ayat yang kedua, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ayat yang keempat, perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap, mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Kuat di tengah kehancuran, bersukacita di tengah kehancuran. Sebagai manusia nggak akan mungkin. Percayakah kita bahwa satu kata, jangankan satu kalimat, satu kata dari Tuhan itu bisa mengubah situasi kita, bisa mengubah kehidupan kita. Satu kata bisa membuat situasi menjadi berbeda. Jangan bersedih Bapak Ibu, yang saat ini mungkin Bapak Ibu ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, ada dalam himpitan, atau yang paling parah seperti perikop ini, hancur. Tidak ada yang tahu tuh, karena kehancuran itu juga kadang ada di dalam batin kita.
Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, menikmati firman Tuhan ini agar menjadi kekuatan bagi kita, agar kita mampu melewati situasi yang tidak mengenaskan tadi. Perhatikan ayat pertama, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Mengejar yang benar dalam arti landasannya harus kuat. Di mana? Di dalam Kristus Yesus. Kalau landasan kita ilahi lain atau mamon, tentu itu tidak akan benar. Kita nggak akan bisa mendengarkan suara Allah. Allah yang kita sembah saat ini adalah Allah yang mampu berbicara. Kalimat dengarkanlah aku, bukan batu yang kita sembah. Walaupun Alkitab menggambarkan Allah itu gunung batu, benteng pertahananku. Tuhan yang menciptakan kita lengkap dengan mulut dan bibir, Dia menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Artinya, Dia sama seperti kita, Dia bisa berbicara dengan kita. Dia berbicara tentang kondisimu pun bisa. Berbicara tentang situasimu saat ini pun Dia bisa. Tapi jangan tentukan caranya. Bagaimana Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Kalau kita harapkan Tuhan berbicara harus ada suaranya, kuat nggak kita ketika kita berada di kamar kita sendiri tiba-tiba ada suara, hai Pak Dede dengarkanlah aku. Nggak ada orangnya. Kuat nggak kita itu? Jangan-jangan pingsan. Atau kita kuat malah kita berdebat. Bukan jawaban yang kita terima dari Kristus, malah perdebatan. Kenapa harus begini? Maunya saya jawabannya begini. Itu kalau kita diberi kesempatan berdebat dengan Tuhan mungkin seperti itulah. Jadi bagaimana cara mendengar suara Tuhan tadi? Yaitu dari roh pengertian. Roh pengertian tadi bagaimana? Mendekatlah kita kepada Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara Bapak Ibu melalui keadaan, melalui situasi yang terjadi di hadapan kita. Tuhan juga bisa berbicara dalam pengajaran bentuk seperti ini. Kita sama-sama di sini, Tuhan juga bisa berbicara. Tuhan juga bisa berbicara melalui orang-orang yang tidak mengenal Dia, bahkan melalui binatang. Alkitab mencatat bagaimana gagak bisa berbicara, kemudian juga keledai Bileam bisa berbicara. Caranya Tuhan untuk berbicara itu yang tidak bisa kita atur. Makanya kita harus selalu dekat dengannya dalam persekutuan kita, sehingga kita bisa mendengar Dia berbicara. Dengarkanlah aku. Lalu kalimat kedua di ayat satunya, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Ini yang saya sampaikan tadi. Alkitab juga sering menggambarkan Allah itu sebagai gunung batu kita, benteng pertahanan kita. Bukan berarti Allah itu benteng, bukan berarti Allah itu gunung batu. Kalau kita dari sini ke Temi atau dari Sorong ke Temi ini ada satu perlintasan yang pasti kita akan melewati gunung batu. Saya selalu perhatikan itu dan pernah berfoto di situ. Kalau di kota-kota itu dikasih itu bronjong kawat-kawat supaya jangan
batu berjatuhan yang akhirnya mengenai kendaraan. Pandanglah gunung batu tadi. Batu-batu boleh tidak jatuh. Batu-batu boleh tidak keluar dari gunung batu tadi. Artinya apa? Berkat boleh belum datang, pertolongan boleh belum datang. Tetapi mata kita harus tetap tertuju kepada gunung batu tadi. Bukan batunya yang kita harapkan. Nah, itu dia. Kalau saat ini pertolongan belum datang, kalau saat ini bantuan belum ada, tetaplah pandang ke atas. Pandang berkat-berkat sebelumnya yang telah kita terima. Ada lagunya itu toh. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah itu. Sekalipun Bapak Ibu belum melihat jawaban, belum melihat berkat itu datang, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Lihat berkat-berkat yang ada di belakang kita. Dia Allah yang sama yang akan memberi pertolongan kepada kita, yang akan memberikan jawaban di setiap pergumulan kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang sama setiap hari. Seperti lagu kita tadi, berkatnya selalu baru, selalu baru. Artinya apa? Kalau Tuhan dulu menolong saya dengan cara begini, seharusnya Tuhan menolong saya seperti itu juga. Bukan. Nah, cara pandang kita, Dia tidak perlu memberikan berkat yang sama setiap hari, yang sama setiap hari. Tadi dengan sukacita kita menyanyikan, kita menerima berkatnya selalu baru tiap hari. Ayat 2 dan 3-nya, pandanglah Abraham dan bapa leluhurmu. Kita disuruh memandang kepada Abraham. Boleh Abraham bapa leluhur orang Israel, tetapi bagi kita, dia adalah bapa leluhur kita dalam iman. Allah yang telah memanggil Abraham dari seorang diri, Allah yang telah memanggil Sarah dari seorang diri. Sarah sempat tidak percaya akan berkat Tuhan. Kita tahu kisahnya toh. Bagaimana Sarah sempat tidak mempercayai akan berkat Tuhan yang akan mereka terima. Abraham pun, Allah menyatakan kepadanya, aku akan memberkati engkau dengan banyak keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Tetapi kita sama-sama pernah membaca dan mungkin mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut. Abraham adalah bapa iman kita. Seperti itulah kita. Seperti Abrahamlah kita mempercayai Allah. Sekalipun kita berada di dalam keruntuhan, sekalipun kita ada di dalam masalah, sekalipun kita ada di dalam pergumulan-pergumulan yang seperti di awal saya bilang tadi, belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda. Kita harus tetap bahagia. Secara manusiawi mungkin bagaimana lah Pak Dede, kita berada dalam reruntuhan bangunan, mau bersukacita, kira-kira habis gempa, keluar dari reruntuhan, kau suruh kita bersukacita.
Kau suruh kita bernyanyi, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Kita keluar dari reruntuhan gempa misalnya. Ada, bersyukurlah bahwa kita masih memiliki napas kehidupan. Bukan gempa buminya yang kita syukuri. Inilah di ayat 3 ini. Sukacita yang dimaksud di sini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu joyful. Bukan happiness. Menempatkan sukacita itu di mana? Sion runtuh dan Allah memberikan penghiburan. Jadi tetaplah bersukacita. Allah mampu menyembuhkan sakit kita di tempat yang paling tepat. Dia mampu menyembuhkan kita, mengangkat kita dari tempat kita runtuh. Kalau alat berat mungkin ekskavator akan gali sana, gali sini, gali sana. Kalau Allah tidak begitu. Dia tahu posisi di mana reruntuhan kita. Kalau kita lihat di televisi, ada bencana alam, gempa, itu ekskavator pasti bongkar sana, bongkar sini untuk mencari orang yang ada di dalam reruntuhan. Tetapi gambaran yang mau saya sampaikan di sini, Allah tahu di mana engkau runtuh. Dan Dia akan menarik engkau dari reruntuhanmu itu. Bukan seperti misalnya medis yang bulan Januari kemarin, saya ada donor darah kita, beberapa kali donor darah itu medis selalu salah tusuk. Minimal saya 2 kali. Dia ambil alasannya kulit terlalu putih jadi uratnya tidak kelihatan. Bukan seperti itu. Artinya apa? Allah tepat menolongmu, Allah tepat menarikmu dari tempat yang paling kelam. Kondisi kita boleh tidak berubah, ya. Kondisi kita boleh tidak berubah. Tiap hari begini saja, begini. Tetapi hati kita harus tetap fokus kepadanya. Jangan menantang Tuhan. Minta tanda dong Tuhan. Kok sampai sekarang titik terangnya nggak kelihatan? Pertanyaannya kok malah kita minta titik terang kepada Tuhan, sementara Tuhan itu adalah sumber terang. Kok kita minta Tuhan beri saya titik terang, supaya saya yakin Engkau menjawab saya. Tuhan itu sendiri sumber terang, Bapak Ibu. Kita jangan sampai seperti orang Israel nanti. Perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan itu cuma 4 minggu. Tetapi karena kedegilan kita, kedegilan orang Israel, perjalanan 4 minggu tadi harus ditempuh dalam 40 tahun. Satu generasi tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Hati-hati dalam meminta tanda. Tuhan telah memberikan buat kita tiang awan dan tiang api. Kita peganglah itu. Kemudian ayat 4 dan ayat 5-nya, Tuhan berbicara malam ini kepada kita tentang penghiburan buat yang sedang ada dalam kedukaan, dalam kehancuran, dalam reruntuhan. Bahwa dalam sekejap mata, pengantar lagu firman tadi sengaja dipilih, mujizat itu nyata. Dalam sekejap mata, keselamatan dari Tuhan itu pasti datang. Tadi makanya lagu pengantar firman, mujizat itu nyata.
Dia mengerti, dia peduli akan persoalan yang kita hadapi. Tinggal kita meresponnya bagaimana. Kalau menurut kita agak lambat, ya itu juga untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan di tempat yang lain, bahwa indah pada waktunya, bukan indah pada waktunya Pardede. Nah, itu indah pada waktunya Tuhan. Ini juga sekaligus menyatakan tidak ada yang bisa menghalangi mujizat Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Contohnya Daud. Daud dipilih untuk menjadi raja Israel. Padahal saudara-saudaranya itu gagah perkasa semua. Sewaktu di E9 sama di C24 ada perkumpulan rumah tangga, saya sempat membawa laptop dan memutarkan film Daud di hadapan anak-anak tentang bagaimana dia diurapi, bagaimana dia mengalahkan Goliat. Bukan film tentang Daud menghadapi Batseba ya, tapi film ketika Daud menghadapi Goliat yang saya pertontonkan di hadapan anak-anak sekolah minggu ya Pak Maksi kemarin itu tuh. Bagaimana Daud terpilih. Kalau Tuhan sudah meletakkan berkatnya itu kepada Daud, sekalipun Daud ada di padang yang hijau menggembalakan dombanya, Tuhan tetap panggil dia. Ayahnya sendiri pun tidak yakin. Masa kau pilih Daud? Ini anakku gagah perkasa semuanya. Nah, itu membuktikan bahwa jika Tuhan sudah memberikan berkatnya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Bapak Ibu, kesimpulannya, yang pertama yang mau saya sampaikan buat kita sebagai pegangan adalah Tuhan pasti berbicara kepada saudara dan saya dalam situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Tinggal kita melihatnya. Yang kedua, pandanglah berkat sebelumnya. Jika saat ini kita tidak menemukan berkat-berkat baru, jika saat ini kita belum mendapatkan jawaban terbaru, hitunglah berkat Tuhan sebelumnya one by one, satu persatu. Baru yang ketiga, jangan takut memulai dari awal lagi. Seperti Abraham, yang ketika dia salah dalam menilai Allah bersama Sarai, yang sempat memberikan Hagar, memulai dari awal. Sekaligus saya ingin memberitahu bahwa kekristenan itu bukan seperti orang dunia bilang, kadang di atas, kadang di bawah seperti roda pedati, bukan. Kekristenan itu garis lurus. Pandangan kita lurus, sama seperti GPS. Kalau sedikit kita menyimpang, ya kita harus mulai lagi dari awal supaya ini lurus ke sana. Bukan dari nol, bukan dari bawah. Karena apa? Karena kita sama-sama menerima talenta. Kita menerima 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Jadi tidak ada orang yang di bawah terus berputar-putar, dia di atas, kadang tidak ada. Itu pandangan dunia secara ekonomi. Tapi kekristenan kita adalah garis lurus. Ketika kita menyimpang, ya perbaiki lagi titik pandang kita supaya kita lurus kepada Tuhan. Pergunakan talenta yang ada pada kita. Kita semua sama-sama kaya, sama-sama diberkati. Jadi jangan salah menganggap kekristenan itu kadang di bawah, kadang di atas, tidak. Bagaimana menggunakan talenta yang ada pada kita, bagaimana menggunakan atau memulai dari awal lagi ketika kita tidak berada lagi di jalurnya Tuhan. Baru yang terakhir,
mujizat itu pasti terjadi. Mujizat itu pasti tergenapi di dalam hidup saudara dan saya. Apapun ceritanya, mujizat itu pasti akan terjadi buat saudara dan saya. Amin. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita dan menjadi perenungan buat kita menghadapi hari-hari kita. Amin. Kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, jemaat diundang berdiri. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai telah hening. Kepada domba haus dan lesu, gembala memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan seru, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai. Oh gembala itu Tuhanku, oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai telah hening. Saudara-saudara terkasih, kita pergi dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan kita sebagai murid Kristus, dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Kini kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
selanjutnya warta jemaat.